Salam, Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala tugas dan pekerjaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Bapa, kami ucap syukur atas hari-Mu yang baru, yang mana pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Bapa, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dengan baik Tuhan. Berfirmanlah pada kami semua Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah disediakan 2 ayat untuk renungan kita. Yang pertama diambil dari kitab Mazmur 91 ayat 9 yang berbunyi demikian. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Bacaan yang kedua dari Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan tempat perlindunganku. Tempat perlindungan merupakan sebuah tempat yang menjadi sumber perlindungan bagi kita dari segala ancaman yang hendak mencelakakan kita. Dunia ini banyak menawarkan perlindungan itu, baik perlindungan jiwa, kesehatan, harta benda, dan masa depan. Tetapi perlindungan itu hanya sementara dan hanya melindungi sebagian saja. Perlindungan yang sempurna dan sejati adalah dari Tuhan. Tidak ada tempat di belahan bumi manapun yang dapat menjamin seseorang merasa aman dan terlindungi. Seorang presiden pun, pejabat tinggi negara atau artis bisa saja punya pengawal bersenjata yang menyertainya kemana saja mereka pergi bertugas. Namun tidak bisa menjamin keamanan mereka 100%, karena bagaimanapun juga para pengawal adalah manusia biasa yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna sehingga kita akan merasa aman, tenang, dan damai adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Memang Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan hidup kita tidak akan terlepas dari masalah, tantangan, dan pergumulan, tapi Ia berjanji akan senantiasa menyertai kita, menopang, menguatkan, melindungi, dan memberi pertolongan saat kita menghadapi dengan semuanya itu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan melindungi kita dari rencana atau perbuatan jahat. Sebaik-baiknya kita kepada sesama, kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Walaupun kita tidak menyadari maksud jahat seseorang, Tuhan tahu, dan dengan caranya yang ajaib, Dia melepaskan kita dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Tuhan melepaskan kita dari jerat dan setia menaungi kita di bawah sayapnya yang perkasa. Tuhan melindungi kita dari penyakit. Kesehatan merupakan anugerah Tuhan, tetapi menjaga diri untuk tetap sehat adalah keputusan dan usaha kita. Janganlah kita menyalahkan Tuhan kalau kita jatuh sakit akibat gaya hidup kita yang kurang sehat. Jika apa yang terjadi tidak sesuai harapan atau rencana kita, ada beberapa hal yang patut kita renungkan agar tidak menjadi sakit oleh kekecewaan. Setiap orang pasti pernah sakit, dan sekali itu tidak enak. Sakit itu tidak enak, jadi bersyukurlah jika kita diberi kesehatan sehingga masih bisa melakukan berbagai kegiatan. Tuhan meluputkan kita dari malapetaka. Perlindungan manusia tidak bisa meluputkan bahaya yang datang kepadanya. Manusia terbatas dalam melindungi dirinya sendiri. Namun Tuhan selalu setia mengutus malaikatnya menjaga dan mengawal hidup orang yang percaya kepadanya untuk meluputkan kita dari segala malapetaka, baik siang maupun malam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lekatkanlah hati kepada Tuhan. Bukti bahwa hati kita melekat kepada Tuhan adalah jika kita mau tunduk dan melakukan setiap perintah-Nya. Orang yang mengenal Tuhan akan berusaha mencarinya dalam kondisi apapun. Dia tidak bergantung kepada pemikirannya sendiri, tetapi kepada Tuhan kita bisa melindungi diri dengan berbagai cara. Tetapi perlindungan terbaik berasal dari Tuhan, dan keselamatan dari Tuhan akan selalu kita lihat dan rasakan di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita mau melekat kepadanya, baik dari rencana jahat atau penyakit maupun malapetaka, Tuhan memberikan perlindungannya dalam berbagai bentuk dan setia menyertai kita dalam kesesakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita selalu berdoa sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan memberi perlindungan dan pertolongan kepada kita di dalam segala kesesakan kita. Karena itu, kalau selama ini kita masih mengandalkan hal-hal di luar Tuhan, melindungi diri sendiri, bertobatlah. Lekatkanlah hati kita kepadanya, karena hanya Dialah satu-satunya perlindungan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa kami dalam surga. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu Bapa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami sedetik pun. Tuhan selalu beserta akan kami. Tuhan adalah tempat perlindungan kami yang sejati. Ya Bapa dalam surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan,
kami mengucap syukur segala berkat-berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat keluarga, berkat saudara, berkat tetangga, semuanya Bapa, itu datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Galaniang dan Basini Bapa. Segala pergumulan, segala permasalahan, datanglah padaku Bapa, datanglah pada Tuhan. Serahkanlah kehidupan kami semua, berlindunglah kepadanya Tuhan. Biar kami selalu ada dalam perlindungan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.